Halo semuanya, selamat datang lagi di pembahasan kita. Nah, hari ini kita punya satu cerita yang jujur luar biasa banget. Kita bakal ngupas tuntas sebuah kisah sejarah yang nyimpen rahasia paling besar soal apa sih artinya dapat pengakuan yang benar-benar sejati. Sebagai orang yang suka banget ngulik cerita dan ngebawainnya buat kalian, saya udah nggak sabar buat bagiin yang satu ini. Ini bukan soal tokoh selebritis dengan jutaan pengikut ya. Ini soal seseorang yang mungkin kalian bahkan nggak pernah dengar namanya, tapi posisinya luar biasa tinggi. Yuk kita langsung mulai aja. Pernah nggak sih kalian ngerasa kayak nggak kelihatan gitu, padahal udah ngelakuin yang terbaik? Kita kan hidup di zaman yang serba cepat ya, di mana semuanya diukur dari layar ponsel. Dapat berapa likes hari ini, followers nambah nggak? Kadang kalau kita nggak viral, rasanya eksistensi kita nggak dianggap. Mungkin kamu udah kerja keras banget, berbuat baik diam-diam, ngasih yang terbaik dari diri kamu, tapi kok rasanya nggak ada yang peduli ya? Bikin capek mental kan? Rasa haus akan pengakuan ini benar-benar beban modern yang kerasa banget buat kita semua. Nah, dari situ kita nemuin kontras yang lumayan tajam nih. Di satu sisi, kita sibuk ngejar pengikut di bumi, nyari pujian, validasi dari orang-orang yang kadang kenal aja nggak. Capek banget kan pastinya, tapi di sisi lain ada konsep ketenaran di langit. Ini tuh soal tindakan yang benar-benar tulus, amal yang sama sekali nggak kelihatan sama mata manusia, tapi justru dapat ridho penuh dari Yang Maha Kuasa. Di ulasan kali ini, kita bakal ngelihat gimana satu sosok historis membuktikan kalau ketenaran di langit ini jauh lebih nyata, dan pastinya lebih berharga daripada semua likes yang ada di dunia. Oke, kita masuk ke bagian 1, orang asing dari Yaman. Kita bakal mundur sebentar ke masa lalu, ninggalin hiruk-pikuk dunia digital kita, menuju ke sebuah tempat yang sunyi dan cukup keras. Jadi, kenalan dulu nih sama tokoh utama kita, Uwais Al-Qarni. Uwais ini hidup di Yaman dengan kondisi yang rintangannya luar biasa berat. Pertama, dia miskin banget, kemiskinan yang ekstrim. Kedua, dia punya penyakit kulit parah yang disebut sopak. Dan yang ketiga, nah ini yang jadi pusat seluruh hidupnya, dia harus merawat ibunya yang udah renta, lumpuh, dan buta. Ini sih definisi asli dari pahlawan underdog. Kalau ada orang yang punya sejuta alasan buat nyerah sama keadaan, ya Uwais ini orangnya. Keterbatasan fisik ada, finansial juga nol. Tapi di tengah semua kesulitan itu, muncul deh sebuah panggilan petualangan buat pahlawan kita. Suatu hari, ibunya yang lumpuh ini ngutarain satu harapan yang sangat besar. Beliau pengen banget naik haji ke Mekah. Jujur, permintaan ini kedengarannya mustahil banget kan? Uang nggak ada, kendaraan semacam unta aja mereka nggak punya. Terus jarak dari Yaman ke Mekah itu ngelewatin padang pasir yang super luas dan ganas. Kalau kita yang ada di posisi itu, mungkin kita bakal bilang, aduh ibu kayaknya nggak mungkin deh. Tapi Uwais, dia sama sekali nggak ngelihat kemustahilan. Dia ngelihat itu sebagai tugas. 100 kilogram. Yap, kalian nggak salah dengar. Angka ini tuh bukti nyata gimana Uwais ngakalin kemustahilan tadi. Gimana coba caranya bawa orang ngelewatin gurun pasir tanpa kendaraan? Ya digendong. Tapi kan butuh fisik yang super kuat buat ngelakuin itu. Terus apa yang Uwais lakuin? Dia mulai latihan fisik tiap hari dengan ngegendong seekor anak domba bolak-balik naik turun bukit. Dia lakuin itu konsisten berbulan-bulan. Seiring dombanya makin gede, sampai berat domba itu nyentuh 100 kilogram. Coba bayangin betapa brutal dan gilanya dedikasi fisik ini. Cuma, ya gitu, dedikasi yang kelewat ekstrim tuh sering banget disalahpahami. Sampai-sampai tetangganya nyeletuk. Uwais tuh udah gila ya? Ya gimana enggak? Tiap hari mereka ngelihat pemuda miskin dengan penyakit kulit ini mondar-mandir ngegendong domba tanpa alasan yang jelas. Mereka ngejek dia, ngehina, ngira dia udah hilang akal. Kedengeran familiar nggak sih? Orang-orang ini kelakuannya persis kayak troll internet zaman sekarang. Cepet banget menghakimi dan ngetawain sesuatu tanpa mau repot-repot ngelihat gambaran besarnya. Tapi untungnya, Uwais cuek aja sama semua ejekan mereka. Nah, sekarang kita masuk ke bagian 2. Ridho Ibu, pintu menuju surga. Latihan fisiknya yang luar biasa tadi, akhirnya bakal diuji beneran di sini. Dalam sebuah ketaatan spiritual yang sangat dalam. Pas musim haji tiba, rencana Uwais langsung dieksekusi. Skala perjalanannya ini benar-benar di luar nalar kita. Setelah berbulan-bulan latihan di Yaman pakai domba 100 kilogram tadi, Uwais akhirnya mulai ngegendong ibunya yang lumpuh. Dia jalan kaki, bawa ibunya di punggung, ngelewatin padang pasir yang luas dan ganas. Bayangin aja panas teriknya matahari, kakinya yang melepuh, capeknya kayak apa. Dia melangkah inci demi inci dari Yaman sampai akhirnya tiba di Ka'bah di Mekah. Ini beneran murni kekuatan tekad yang didorong sama cinta luar biasa seorang anak ke ibunya. Dan pas mereka akhirnya sampai di depan Ka'bah, setelah ngelewatin semua penderitaan fisik itu, ada satu momen yang bikin merinding. Coba deh saya tanya ke kalian. Misal kalian baru aja jalan kaki ribuan kilometer sambil ngegendong orang, dan kalian punya satu kesempatan emas buat minta doa yang pasti dikabulkan di depan Ka'bah. Kalian bakal minta apa? Kaya raya, sembuh dari penyakit kulit yang parah, atau hidup yang lebih gampang? Uwais nggak minta satu pun dari itu.
Dia cuma berdoa memohon ampunan Allah supaya ibunya bisa masuk surga. Benar-benar nggak ada satupun doa buat dirinya sendiri. Dan ini tuh dengan sangat brilian nunjukin betapa tulusnya hati seorang Uwais. Pas ibunya dengar doa itu, ibunya kaget dong dan nanya, "Lalu buat kamu sendiri gimana, Nak?" Dan jawaban Uwais ini menembus batas ego kita sebagai manusia. Dia jawab, "Cukuplah ridho ibu yang mengantarkanku ke surganya." Wow, dia benar-benar ngorbanin kepentingannya sendiri 100% demi ibunya. Tentu aja, keikhlasan yang sampai nembus langit itu nggak dibiarin gitu aja tanpa balasan. Tepat setelah kepasrahan dan doa yang sama sekali nggak egois itu, mujizat pun terjadi. Penyakit kulit sopaknya disembuhkan secara total sama Allah. Tapi uniknya, Allah nyisain satu bulatan putih kecil di telapak tangannya. Tanda putih ini bukan berarti penyakitnya masih nyisa ya. Ini tuh semacam segel penganugerahan ilahi. Bukti fisik kalau doanya udah diterima, dan sekaligus jadi tanda pengenal yang nantinya bakal ngebantu orang-orang di bumi buat ngenalin dia. Lanjut ke bagian 3, kesaksian langsung dari sang nabi. Pertanyaannya sekarang, gimana ceritanya pemuda miskin yang dulunya diejek gila di desa kecil di Yaman ini, tiba-tiba bisa dapat pengakuan dari otoritas tertinggi di bumi saat itu? Ceritanya lumayan bikin nyesek nih. Uwais kan akhirnya melakukan perjalanan lagi ke Madinah, karena pengen banget ketemu Nabi Muhammad. Tapi pas dia sampai sana, kebetulan Nabi lagi pergi mimpin perang. Uwais langsung dihadapin sama pilihan yang super berat. Nungguin Nabi pulang demi ketemu sosok yang paling dia cintai, atau langsung pulang ke Yaman. Ingat ibunya pasti bakal khawatir banget kalau dia pergi kelamaan. Uwais ngambil keputusan yang berani banget. Dia memprioritaskan perasaan ibunya. Dia milih buat langsung pulang hari itu juga, rela ngelewatin satu-satunya kesempatan buat ketemu Nabi secara langsung demi ngejaga hati sang ibu. Jadi poin krusialnya di sini adalah, biarpun mereka nggak pernah ketemu secara fisik di dunia, kesalehan Uwais ini langsung disaksikan sama langit, dan rahasia ini disampaikan langsung ke Nabi Muhammad. Kebayang nggak sih gimana kagetnya orang-orang pas Nabi Muhammad manggil dua sahabat terbesarnya, Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, terus nyuruh mereka nyari pria dari Yaman ini. Nabi bilang, kalau kalian ketemu Uwais, mintalah doa dan ampunan darinya. Dia adalah penghuni langit. Gila nggak tuh? Orang yang tadinya dicap gila sama tetangganya sendiri, malah direkomendasiin langsung sama Nabi sebagai penghuni langit. Ini benar-benar puncak tertinggi dari sebuah pengakuan. Akhirnya kita masuk ke bagian 4, terkenal di antara penduduk langit. Menuju akhir dari pembahasan kita kali ini, yuk kita tarik benang merah dari kisah sejarah di padang pasir Yaman ini ke realita kehidupan modern kita yang sering banget haus validasi. Dari sini kita belajar satu hal penting. Pengakuan manusia itu sebenarnya nggak ada apa-apanya kalau dibandingin sama pengakuan dari Sang Pencipta. Jadi kalau misalnya saat ini kamu lagi ngerasa capek, ngerasa nggak dihargain di tempat kerja, di pergaulan, atau di media sosial, padahal kamu udah diam-diam ngelakuin yang terbaik, jadikan Uwais ini pelipur lara kamu. Nilai sejati diri kita tuh nggak diukur dari seberapa keras orang tepuk tangan buat kita, tapi dari seberapa tulus hati kita waktu beramal pas nggak ada satu orang pun yang ngeliat. Apalagi soal bakti ke orang tua, Uwais tuh nggak butuh panggung di bumi. Soalnya dia tahu, dia udah terkenal banget di langit. Nah, ini ngebawa kita ke satu pertanyaan terakhir. Dari semua detail epik perjalanan Uwais Al-Qarni tadi, bagian mana sih yang paling ngena buat kalian? Apakah pas dia nekat maksain fisik latihan bawa domba 100 kg sambil diejekin tetangganya? Atau justru momen magis di depan Ka'bah di mana dia benar-benar ngelepasin kepentingannya sendiri cuma demi ngedoain sang ibu? Saya pengen banget dengar perspektif dari kalian, jadi silakan direnungin dan bagikan pemikiran kalian ya. Tetaplah berbuat baik biarpun lagi nggak ada yang ngeliat. Makasih banyak udah ngikutin ulasan yang luar biasa ini, dan sampai jumpa di pembahasan seru kita berikutnya.